Selamat malam, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam di GKI Gading Indah. Mungkin Anda bingung ya, kenapa kok tiba-tiba malam ini saya mengenakan pakaian berwarna biru? Kalau Anda penggemar sepak bola, Anda pasti tahu alasannya. Karena tadi pagi, tim nasional Italia, atau yang biasa disebut dengan sebutan atau dengan julukan Gli Azzurri, si biru, baru saja menjuarai kejuaraan Piala Eropa tahun 2020 atau 2021 sebetulnya ya, sudah tertunda setahun ya. Mereka mengalahkan Inggris di kandangnya sendiri di Stadion Wembley lewat adu penalti 3-2 setelah pertandingan berjalan imbang 1-1 ya selama 120 menit. Nah, kalau Anda penggemar sepak bola atau tahu sedikit lah tentang sepak bola, Anda barangkali tahu bahwa Italia ini adalah sebuah tim yang punya cerita yang unik. Apa keunikannya? Yaitu bahwa Italia ini adalah satu tim yang terkenal selalu bangkit dari keterpurukan, ya kayak judul lagu aja gitu ya, bangkit dari keterpurukan. Benar, saudara. Ada paling tidak 3 contoh yang bisa kita temukan. Yang pertama, pada tahun 1980, Italia dilanda skandal besar yang disebut dengan nama Totonero ya, atau skandal pengaturan skor terkait judi sepak bola. Banyak official klub diadili, banyak pemain dijadikan tersangka, dijatuhi skorsing, termasuk salah satunya adalah striker andalan Italia ya, Paolo Rossi. Benar-benar terpuruk Italia pada waktu itu, memalukan. Tapi apa yang terjadi? 2 tahun kemudian mereka justru memenangkan Piala Dunia, mengalahkan Jerman di Spanyol. Dan Anda tahu siapa pahlawannya? Paolo Rossi yang menjadi pencetak gol terbanyak pada putaran final Piala Dunia tahun itu. Lalu yang kedua, pada tahun sekitar 2005, 2006 ya, ada suatu skandal besar lagi ya. Italia ini hobi membuat skandal yang terkenal dengan istilah Calciopoli, atau skandal bagaimana beberapa klub besar Italia itu menggunakan pengaruhnya, uang untuk mempengaruhi hasil pertandingan demi kepentingan mereka. Banyak petinggi klub kena sanksi, tidak boleh lagi beraktivitas di sepak bola. Klub terbesar Italia, Juventus, dihukum, gelar juaranya dicabut, didegradasi paksa, dan benar-benar pada waktu itu Italia lagi-lagi ada di titik terbawah, dipermalukan. Dan mereka harus datang ke Piala Dunia di Jerman tahun 2006. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi mereka juara. Dan yang terakhir, saudara, tahun 2016 untuk pertama kalinya dalam 60 tahun Italia tidak berhasil lolos ke putaran Piala Dunia yang waktu itu diadakan di Rusia tahun 2018 maaf ya. Dan ini benar-benar sesuatu yang memalukan, memukul sekali publik Italia, karena Italia dikenal sebagai salah satu negara besar sepak bola ya. Dia di luar Brasil, Italia dan Jerman adalah negara pemegang rekor juara dunia terbanyak 4 kali. Dan ini sangat memukul pemain legendaris mereka. Kiper Buffon pensiun dengan kesakitan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Tahun 2020, Italia juga menjadi salah satu negara yang paling berat dihantam oleh badai COVID-19 di Eropa. Banyak terjadi kematian, khususnya di kalangan warga usia lanjut. Mereka begitu terpukul. Tapi apa yang terjadi tahun ini, tadi pagi kita tahu, mereka berhasil menjadi yang terbaik di Eropa. Dan hampir semua pengamat mengatakan memang Italia layak menjadi yang terbaik. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari soal bal-balan ini, soal sepak bola ini, saudara? Tanpa perlu suka sepak bola, tentu Anda bisa melihat ada sesuatu yang baik untuk dipetik. Dan bisa kita kaitkan dengan apa yang disaksikan oleh firman Tuhan di Roma 5 ayat 3-5 yang berbunyi demikian. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji,
Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup, ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita mengalami kesengsaraan, kita bisa memandangnya dari berbagai sudut, saudara-saudara. Kita bisa memandangnya secara negatif. Betapa malangnya saya orang paling malang, saya orang paling susah di dunia. Atau kita bisa melihatnya sebagai justru sebuah peluang. Peluang untuk bertumbuh. Peluang untuk menjadi lebih baik. Namun tidak serta-merta semua kesulitan, semua kesengsaraan bisa menjadi sesuatu yang baik. Ada syaratnya, seperti kata surat Roma. Kita perlu bertekun, kita perlu bertahan dalam ujian, dan kita perlu berpengharapan. Dan saya yakin saudara-saudara juga mengamini bahwa pengharapan adalah salah satu tema utama dalam iman kita, iman Kristiani. Iman Kristen adalah iman yang bertumpu pada pengharapan. Pengharapan akan penggenapan kasih Allah, kuasa Allah, karya Allah. Pengharapan yang sudah kita lihat dalam Yesus Kristus dan terus kita harapkan, terus kita upayakan, terus kita kerjakan setiap hari. Dan termasuk ketika saat ini, kita bersama-sama ada dalam situasi yang tidak mudah. Dengan pandemi yang begitu berat di sekitar kita, bahkan mungkin telah ada bersama dengan keluarga kita. Ketika ada anggota keluarga yang terpapar COVID-19, harus menjalani isolasi, harus dirawat di rumah sakit, atau bahkan mungkin mereka harus meninggalkan kita. Atau mungkin karena pandemi ini kita mengalami berbagai kesulitan. Kita mengalami berbagai masalah ekonomi. Anak-anak kita yang kesulitan belajar secara online. Saya yakin itu bukan cuma pengalaman saya, tapi pengalaman Bapak Ibu juga yang punya anak-anak usia sekolah. Banyak hal lainnya. Tetapi kalau kita mau tetap bertekun, melihat semua ini sebagai ujian, dan kita tidak putus atau tidak kehilangan pengharapan dalam Tuhan, maka janji Tuhan sebagaimana dikatakan oleh surat Roma, pengharapan tidak mengecewakan. Tetaplah berpengharapan, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, bagaimanapun pergumulan Anda sekarang, bagaimanapun kondisi kita sekarang, jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena pengharapan tidak mengecewakan. Dan buat pendukung Inggris, tetaplah berpengharapan. Biarpun sudah lebih dari 65 tahun Inggris belum pernah juara di turnamen besar, tetaplah berpengharapan. Tetap nyanyikan, football is coming home. Football is coming home. Siapa tahu satu hari football really arrive home. Ya, kalau sekarang arrive, tapi bukan di Inggris ya, mohon maaf, di Roma, di Italia. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan, sehingga kami boleh memiliki Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Ketika kami menghadapi berbagai pergumulan, ketika kami menghadapi berbagai kesulitan hidup, ajar kami agar tetap bertekun, agar kami boleh bertahan dalam setiap ujian, agar kami pada akhirnya boleh tetap berpengharapan, bukan karena diri kami, tapi hanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Karena itu berikan terus kekuatan kepada kami ya Tuhan, khususnya kepada kami yang masih harus menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Kami yang harus dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19 atau karena penyakit lainnya. Kami yang harus mengurus anggota keluarga kami yang harus menjalani isolasi, yang harus dirawat. Kami yang harus bersusah payah bergumul mencari obat-obatan, oksigen, atau apapun keperluan bagi mereka yang harus dirawat. Kami tahu ini bukan saat yang mudah, tetapi kami percaya bersama Tuhan akan bukakan jalan untuk apa yang terbaik seturut dengan kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya dengan pengharapan itu juga kami boleh menjalani keseharian kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang saat ini tengah
bergumul karena pandemi yang menerpa kami begitu hebat. Berikan pengharapan kepada kami ketika kami melihat perkembangan kasus yang positif yang terus meningkat, agar dengan pengharapan itu kami boleh bertindak sebaik-baiknya, baik secara pribadi dengan menerapkan protokol kesehatan, tapi juga sebagai masyarakat dengan peduli kepada mereka yang mengalami kesulitan karena terpapar COVID-19 ataupun karena berbagai masalah di tengah pandemi ini. Tapi juga sebagai bangsa, sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia, kami boleh bekerja sama mewujudkan apa yang baik untuk kehidupan bersama ini. Kami juga mau tetap berpengharapan bahwa gereja Tuhan di mana-mana akan tetap dikuatkan, sekalipun mereka mengalami kesulitan untuk berkumpul bersekutu pada saat ini. Tapi biarlah persekutuan sebagai tubuh Kristus yang melampaui ruang, melampaui bangunan, boleh tetap hadir, menguatkan, bahkan memampukan gereja Tuhan, yaitu kami semua, menjadi berkat dimanapun kami ada. Kami mau menyerahkan setiap kami dalam pergumulan kami untuk kesehatan, kekuatan kami, pergumulan ekonomi, relasi di antara anggota keluarga kami. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan terus membimbing kami agar kami boleh terus bertekun dalam Tuhan, boleh melewati semua ujian ini, boleh tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.